Baik, kita lanjutkan tentang salat berjamaah kita selesaikan insya Allah. Sampailah kita di jika imam batal. Kemarin terakhir itu saya singgung sedikit. Bagaimana jika imam batal? Maka ada 4 keadaan. Jika imam batal, maka ada 4 keadaan. Yang pertama adalah istikhlaf. Istikhlaf artinya apa? Menunjuk orang untuk menggantikan. Jadi imam itu punya tugas menunjuk orang untuk menggantikan. Atau memang sudah ada perjanjian di masjid yang bersangkutan, imam rawatibnya adalah si fulan. Nek si fulan batal maka gantinya si fulan. Kalau si fulan ternyata juga nggak ada, penggantinya si fulan gitu. 1, 2, 3 itu sudah ada. Nah itu istikhlaf. Dan ini adalah kisah dari Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh orang mana itu yang menusuk Umar bin Khattab, orang Majusi. Ya ketika Umar bin Khattab sedang menjadi imam di rakaat kedua pas baca suratan, kemudian ditusuk. Kemudian Umar menunjuk Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meneruskan dengan membaca yang pendek. Nah, ini juga sekaligus peringatan buat kita bahwa kalau jadi imam itu nggak perlu panjang-panjang, kecuali memang kesepakatan bersama di sholat malam misalnya. Jadi kalau untuk sholat biasa nggak perlu panjang-panjang. Terlebih apalagi kalau situasinya seperti ini, misalnya ada anak nangis di belakang, ya kita jadi imam langsung sadar harus segera mempercepat sholatnya. Nah ini kisah tentang ini disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ini istakhlafal imamu faqad istakhlafa Umar wa Ali. Jadi ini kisahnya Umar dan Ali gitu. Wa in sholat wihdanan faqatu ina Muawiyah wassalan nas. Sementara kejadian nanti yang lain dengan situasi yang sama, yaitu Muawiyah ketika ditusuk, itu situasinya berbeda. Ini yang ketiga. Muawiyah ditusuk, kemudian Muawiyah tidak meninggal karena kena pantatnya. Muawiyah itu banyak yang jagain gitu. Maka kemudian Muawiyah pergi tanpa nunjuk siapapun. Maka kemudian yang terjadi adalah orang-orang sholat sendiri-sendiri. Ini pilihan ketiga. Jadi pilihan pertama adalah istikhlaf. Jikalau imam batal kemudian menunjuk, maka dilanjutkan. Yang ketiga, jika imam tidak menunjuk dan tidak ada yang maju, maka masing-masing sholat sendiri-sendiri. Yang kedua, jika imam tidak menunjuk, maka salah satu boleh maju. Jika ternyata imamnya nggak menunjuk, maka yang di belakangnya silahkan maju. Itu cara yang kedua. Nah, jadi kan tahu nggih, kisah seperti di zaman dulu tuh berulang kali terjadi. Proses pembunuhan maksud hendak membunuh itu 3 orang ya di waktu yang bersamaan. Itu kalau nggak keliru itu tanggal 17 Ramadan atau tanggal 18 Ramadan gitu. Jadi orang-orang Khawarij itu merencanakan pembunuhan kepada Ali radhiyallahu anhu, kepada Muawiyah, kemudian kepada Amr bin Al-As. Itu gubernur Mesir, terus satunya mana itu? Muawiyah. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ada 3. Karena persoalan politik. Orang Khawarij itu orang yang dikenal yaitu tadi kejam. Kalau nggak sependapat ya sudah salah gitu. Bahkan pelaku dosa besar pun dihukumi kafir. Maka bahkan Ali pun dibunuh, bayangin. Muawiyah mau dibunuh gitu. Amr bin Al-As mau dibunuh gitu. Ini orang-orang ghuluw di dalam beragama gitu. Makanya zaman sekarang kita juga harus hati-hati karena sekarang itu di YouTube banyak banget aliran macam-macam itu ada gitu. Kalau jangan hanya belajar di YouTube nggak bisa memfilter, itu bahaya gitu. Ini dengan tiba-tiba kena subhat yang macam-macam. Karena kalau dilihat dari sisi ibadah lebih dahsyat orang Khawarij, lebih rajin. Hafalan Qur'annya bisa jadi banyak. Subhanallah. Makanya kita harus hati-hati. Ada kisah menarik ya di situ tentang Amr At-Tamimi yang mau membunuh Amr bin Al-As. Kebetulan kalau memang belum, ini yang saya katakan, kalau memang belum takdirnya itu nggak mati. Amr bin Al-As itu sakit hari itu. Jadi yang gantiin imam dia Khorijah namanya. Khorijah yang mati. Pahami Bapak Ibu? Tadi kan katakan kalau memang belum waktunya itu nggak bisa.
minta maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Ya contohnya ini, perencanaan udah jelas banget. Ali radhiyallahu anhu meninggal, ditusuk meninggal. Muawiyah ditusuk kena tapi nggak meninggal. Sementara Amr bin Al-As sakit di rumahnya, digantiin Khorijah yang dibunuh. Itu. Ya, jadi dari sini kita tahu ya, bahwa kita nggak tahu dengan cara apa dan di mana kita akan meninggal. Maka persiapan terus-menerus itu penting banget. Ya. Penting banget. Nah, yang keempat, makmum suruh tunggu sebagaimana saya sampaikan kemarin. Ketika Rasulullah datang ke sholat subuh, ternyata Rasulullah tiba-tiba memberi peringatan tunggu nih, gitu. Kemudian Rasulullah kondur, Rasulullah mandi junub, mandi janabah, baru kemudian kembali dan imami lagi. Demikian juga ini pernah terjadi ketika Imam Hudayfi, imamnya di Masjid Nabawi. Saya sebutkan ini karena apa, di videonya ada itu, di YouTube itu ada itu. Sudah dibuka belum? Jadi nanti buka di YouTube. Imam Hudayfi batal sholat, kalau nggak salah sholat maghrib itu. Jadi ketika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, tiba-tiba diam agak lama, kemudian dia nengok ke makmum, intadiru daqiqah, intinya suruh tunggu ya, tunggu, saya mau ke belakang, intinya gitu. Nah, akhirnya beliau ke belakang dan wudu dan kembali lagi imami sholat. Saya perhatikan ketika itu ada yang batalin sholat, sehingga dari awal ada yang kayaknya masih tahan dengan takbiratul ihramnya. Walau alam. Kalau syekhnya takbiratul ihram ulang sepertinya. Ini teknik seperti ini memang harus dipelajari. Sempat ramai itu. Imam Masjid Nabawi kok koyo ngono to gitu. Itu justru orang yang mengerti fikih sebenarnya. Orang yang mengerti fikih. Nah, itu 4 keadaan jikalau imam batal. Kemudian berikutnya, adab ketika kita mendengar azan. Adab ketika kita mendengar azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali bagian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau di bagian as-shalatu khairum minan naum. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Selain itu maka diucapkan sebagaimana ucapan muadzin. Kemudian yang kedua, yang mendengar. Ini yang mendengar ya. Selesai jenengan menjawab, maka jenengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan solawat silakan. Solawat biasa atau solawat Ibrahimiyah sebagaimana di at-tahiyat silakan. Ini sunnah buat yang mendengar. Kalau muadzinnya itu nggak pakai solawat, muadzinnya langsung berdoa. Tapi kalau kita yang mendengar, setelah kita menjawab Allahu Akbar, kita jawab sampai selesai, maka kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru kemudian berdoa, minta kepada Allah untuk Rasulullah SAW tentang wasilah. Ini satu tempat khusus untuk satu orang nanti di sorga. Tidak ada yang lain, hanya satu orang saja. Maka Rasulullah menyebut ini mansilah yang tinggi, dan Rasulullah minta kepada kita semua untuk memintakan kepada Allah. Tentu saja itu jatahnya Rasulullah SAW, adalah permintaan buat kita kepada Allah, itu kebaikan buat kita sesungguhnya. Yaitu doanya apa? Allahumma rabb hadhihi ta'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Itu wasilah itu maksudnya itu. Dan seterusnya. Jadi yang dimintakan oleh Rasulullah kalimat wasilah. Wasilah adalah kedudukan, sebuah kedudukan yang tinggi yang hanya ada satu di surga. Dan kata Rasulullah, aku berharap aku yang mendapatkannya, kata Rasulullah. Makanya seseorang yang memintakan wasilah kepada Allah, Rasulullah janjikan, ku berikan syafaat kepada kalian. Makanya di antara cara mendapatkan syafaat adalah menjawab adzan, bersolawat, kemudian mendoakan wasilah. Sami hafal kan itu? Insya Allah hafal. Sudah jadi kebiasaan kita hari-harian. Kemudian yang keempat amalannya adalah membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina. Nah, kata Rasulullah, kalau kita membaca itu maka ghufiralahu dzambahu. Barang siapa yang setelah adzan kita mendengar, kita membaca seperti yang dibaca oleh muadzin, kemudian bersolawat, kemudian mintaan wasilah, kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah, seterusnya itu,
maka dijanjikan untuk diampuni dosa-dosanya. Jadi di sini ada banyak manfaat ya. Satu, dapat syafaat. Yang kedua, diampuni dosa-dosa. Kemudian yang kelima, baru kita memanjatkan doa umum. Adapun doa yang redaksinya sampai kepada Nabi Muhammad SAW dulu sudah kita pernah bahas, yaitu minta apa? Masih ingat ya? Doa antara adzan dan iqamah, minta afiyah. Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Dan di sini sudah dibahas maksud afiyah adalah 5 kebaikan dunia, 5 kebaikan akhirat. Dulu sudah pernah kita bahas tentang 5 kebaikan dunia dan 5 kebaikan akhirat. Di antaranya adalah nikmat ilmu. Nikmat ilmu. Jadi kita dimudahkan agar kita didudukkan di majelis ilmu. Itu salah satu bentuk afiyah. Hanya kalau jenengan sering mendengar sehat wal afiat, itu diantaranya jenengan sedang minta seluruhnya itu, kebaikan yang seluruhnya itu. Nah, dikatakan oleh para ulama, tidaklah orang bisa melakukan yang 5 ini. Ini perhatikan betul ini. Ini peringatan nih, kecuali orang yang sabikun. Orang-orang yang sangat bersemangat di dalam ibadah tidaklah mampu melakukan 5 amalan ini kecuali orang-orang yang betul-betul sabikun, orang yang betul-betul bersemangat di dalam ibadah, terlebih di zaman sekarang. Terlebih di zaman sekarang, orang dengar adzan pegang HP, berhenti nggak pegang HP-nya? Enggak, Bapak Ibu. Makanya mau diingat oleh para ulama, tidaklah mampu melakukan 5 amalan yang bagus ini kecuali orang-orang sabikun, yaitu orang-orang yang punya semangat sekali dalam peribadahan, sehingga ketika dia dengar adzan diletakkan seluruhnya, dia konsentrasi mendengarkan adzan, dia menjawab. Coba setelah ini jenengan perhatikan ya Bapak Ibu, setelah ngaji ini jenengan ingat-ingat, tidaklah jenengan mendengarkan adzan dan mampu melakukan yang 5 ini kecuali orang-orang sabikun. Padahal itu kan nggak lama, jenengan dengar adzan kan nggak lama, ya kan? Kadang-kadang kita pegang HP, nonton ini itu. Dikatakan mendengar itu adalah kita sempurna mendengar, menjawab dengan sempurna. Maka Bapak Ibu, setelah ngaji pagi ini harus berubah. Begitu dengar adzan, konsentrasi betul mendengar adzan. Adzan yang mana? Mungkin penjelasan bertanya, lah adzan oke banget Ustaz. Adzan di masjid terdekat panjenengan. Kalau jenengan di kantor, ya masjidnya kantor jenengan itu. Itu nggih. Jadi jawab kabeh ya jenengan umat. Menjawab masjid yang menjadi masjid kaumnya maksudnya. Kalau jangan di kantor, ya masjid kantor jenengan yang mana? Kalau di teknik masjid kampus teknik. Kalau di sini ya berarti yang paling dekat, yang menjadi masjid panjenengan itu yang dipatokan, itu yang dijawab. Nah itu 5 amalan ketika kita mendengar adzan. Harapannya Bapak Ibu, kalau 5 amalan ini kita lakukan, jenengan menuju ke masjid sudah dengan konsentrasi yang baik. Jangan kemudian ambil air wudhu dari rumah, sebagaimana sudah kita bahas, adab menuju ke masjid. Kita berdoa Allahumma ja'al fi qalbi nurun dan seterusnya. Kita minta cahaya. Masya Allah. Nah ini apa dalilnya? Saya sebutkan beberapa nih. Idza sami'tumul mu'adziba faqulu misla ma yaqulu summa shallu alayya. Kata Rasulullah, jikalau engkau mendengar muadzin, maka ucapkan sebagaimana ucapan muadzin dan kemudian bersolawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asron. Jikalau engkau bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepada kita sejumlah 10. Dan seterusnya. Yang intisarinya adalah disimpulkan dalam 5 bagian itu tadi. Ini dalilnya sebenarnya panjang sekali. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa, termasuk orang-orang yang bersemangat itu. Bapak Ibu. Jadi ini sudah mendengar kan jenengan. Saya dulu ketika kali pertama mendengar tentang kajian seperti ini, saya merasa bersyukur sekali gitu. Karena kata kuncinya itu kena itu, bahwa kita mendengar adzan menjawab itu udah biasa tuh, kita tahu ilmunya. Tapi para ulama menyebutkan yaitu tadi, nggak bisa orang melakukan yang 5 itu kecuali orang sabikun. Sehingga yang saya install di diri saya, saya tidak bisa melakukan kecuali semangat itu dalam ibadah. Padahal unsurnya besar, unsur syafaat, unsur pengampunan dosa di situ kan besar sekali, luar biasa. Makanya kita mohon kepada Allah, sepasang ngaji kali ini jenengan kalau dengar adzan tutup buku, letakkan HP, kemudian dengerin. Enggak lama. Berapa lama tuh? Paling-paling enggak sampai 10 menit lah. Adzan 2 menit, 6 menit.
Wis 2 menit kok, 6 menit nggih. Nggih, niku jenengan jawab kemudian jenengan sempatkan berdoa nggih. Insyaallah bermanfaat. Dan doanya sekali lagi yang sampai ke Rasulullah adalah Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya. Adapun doa yang lain silahkan. Doa-doa yang lain redaksi di dalam hadisnya secara umum doa. Tetapi doa yang sampai ke Rasulullah antara adzan dan iqamah adalah afiyah. Kemudian berikutnya syarat bermakmum. Syarat bermakmum. Di sini disebutkan tentang 6 syarat atau aturan terkait makmum. Yang pertama, makmum tidak boleh mendahului imam karena makmum ditunjuk untuk liyuk tamabih. Hadisnya jelas dari Abu Hurairah, sudah pernah kita baca. Maka hadis ini hadis yang diinstal di diri kita masing-masing kalau kita sedang sholat berjamaah. Ingat Bapak Ibu, sholat berjamaah itu kerja tim. Justru disinilah kita merapatkan barisan dan berlatih untuk punya kekuatan di dalam agama ini, karena kita kerja tim. Dikatakan innamal ju'ilal imamu liyu'tama bih fala takhtalifu alaih. Ditunjuk imam untuk diikuti, ditaati. Fala takhtalifu, jangan kau selisihi, kan gitu nggih. Maka kalau ada imam jangan selisih, urung takbir dhisik, urung medun dhisik. Nanti ada aturan rincian kapan seseorang mendahului sampai derajat batal. Misalnya begini, orang berdiri, imam belum ruku, jenengan kok ruku duluan, niku mendahului itu niku. Nggih. Secara asal hukumnya nggak boleh, tapi ini sampai derajat makruh, karomah masih dalam satu rukun. Jenengan imam belum Allahu Akbar, belum ruku, jenengan sudah ruku duluan. Kemudian baru ternyata teman-temannya belum ruku tuh. Kok jenengan bertahan, nggak naik lagi? Itu dihukumi makruh. Rinciannya begitu nggih. Jadi tidak langsung batal orang yang mendahului imam maksudnya. Saya ingin menyampaikan, kadang-kadang ada yang berpendapat, "Oh, kok yang mendahului imam langsung batal?" Enggak juga. Kapan batal? Jika lo lewat satu rukun. Imam masih berdiri, belum ruku, kita sudah ruku, kemudian kita iktidal sendiri. Paham ya? Sementara ketika jenengan iktidal, kemudian imam baru ruku, Allahu Akbar, itu batal yang jadi makmum. Jadi kalau lewat satu rukun, jenengan balap satu rukun. Tapi kalau mendahului dalam satu rukun, itu nggak batal, makruh hukumnya. Itu tadi Allahu Akbar, ruku, kemudian imam Allahu Akbar, ruku, jenengan masih ruku, itu nggak batal, makruh. Tapi kalau jenengan imamnya urung medun, jenengan wis iktidal, nah ini batal. Sangat terjadi enggak? Bisa jadi terjadi, mau niat balapan, padahal balapan koyo pun kok terakhirnya salam ya kudu nunggu imam loh. Kemudian fa'ita kabiro fakabiru. Fa'ita kabaro fakabiru. Jikalau imam bertakbir maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Jikalau imam ruku maka rukulah, dan seterusnya sampai sujud, sampai selesai. Kita hadisnya sudah pernah baca di bab salat. Yang intisarinya bahwa kita usahakan tidak mendahului imam. Sekali lagi derajatnya 2, makruh atau batal. Ya tentu saja makruh itu dibenci kan. Maka jangan dilakukan. Kemudian yang kedua, jika imam dalam kondisi berdiri maka patokannya adalah tumit. Ini cerita sholat berdua berarti gitu. Cerita sholat berdua. Demikian juga makmum, patokannya tumit. Patokannya tumit. Ini penting ini. Mungkin nggak terjadi antara imam dan makmum, dowo makmum. Sangat gini. Kan begini toh. Saya Pak Parti tinggi orangnya, saya pendek. Kalau saya jadi imam, mungkin nggak Pak Parti nanti pas ruku kepalanya lebih jauh sana. Nah itu kan jadi kalau imamnya Pak Parti. Itu nggak masalah. Karena patokannya tumit. Jadi bukan kepala patokannya. Patokannya tumit. Di madzhab Syafi'i itu mundur sedikit, di madzhab Syafi'i. Secara asal jejer nggak masalah. Tapi di madzhab Syafi'i mundur sedikit. Dan itu saya kira lebih bijaksana. Ketok si imam sing dudu sing ndi.
Kecuali kalau ibu-ibu, ya, kalau ibu-ibu di saf pertama dan sejajar. Ya. Jadi sekali lagi yang menjadi patokan adalah tumit. Artinya kalau tumit makmum di depan tumit imam maka batal sholatnya. Jangan dipahami ya. Ya. Kemudian jika imam duduk maka patokannya adalah bokongnya, ya, bokongnya, pantatnya yang jadi patokan. Sementara ya, jikalau berbaring, imamnya berbaring ya, maka yang jadi patokan adalah lambungnya, bukan kepalanya ya, atau bukan tumitnya tapi lambungnya ya. Yang berikutnya, yang ketiga, jika makmum hanya satu laki-laki, maka posisinya sebelah kanan. Posisinya sebelah kanan, nggak boleh sebelah kiri, ya. Makruh. Posisi laki-laki sholat berdua maka sebelah kanan. Ini dalilnya adalah riwayat Ibnu Abbas. Ini banyak pelajaran dari hadis ini. Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data lailatin. Suatu malam Ibnu Abbas datang ke bibinya, kebetulan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ikut sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholatnya sholat malam. Ini beliau 7 tahun, Bapak Ibu. Jadi ini peringatan ya. Orang alim itu memang sejak kecil sudah rajin. Kayaknya dengan Imam Nawawi itu. Masih kecil diajak main nangis bukan karena mau diajak main, nangis karena nggak mau main, ingin ngapal Quran. Memang sudah orang mau soleh itu dari kecil pun biasanya sudah masya Allah. Sebagaimana Ibnu Abbas ini. Jangan tahu di antara doanya Rasulullah untuk Ibnu Abbas apa? Ini doa orang tua untuk anak-anaknya. Allahumma faqihu fiddin, gitu. Wa alimhu ta'wil. Ini doa yang besar ini, masya Allah. Dan ini dikabul oleh Allah. Ibnu Abbas itu ulamanya para sahabat. Ketika mentafsir tentang idza jaa nasrullahi wal fath, gak ada yang tahu. Yang paling tepat yang tahu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa segera datang ajal untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi doanya Rasulullah luar biasa. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ini juga yang coba saya praktekkan ke anak-anak saya. Jadi saya di antara doa yang tidak ditinggal itu ini. Saya bermohon kepada Allah mudah-mudahan anak-anak diberi pengetahuan fakih di dalam agama dan kemudian dimudahkan di dalam memahami Al-Quran. Wa alimhu ta'wil. Semoga dimudahkan di dalam mempelajari Al-Quran. Karena mau apapun profesinya, silahkan mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi apapun, yang penting ilmu agama paham. Kan itu bekal utamanya. Saya nggak menyuruh anak saya harus jadi ustadz, enggak. Tapi apapun profesimu silahkan, tapi ilmu agama harus paham. Dan ini dicontohkan oleh Ibnu Abbas sejak kecil. Dikatakan fakumtu an yasarihi, saya berdiri di sebelah kiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian fa'ahoda Rasulullah SAW biroksi min waroi faja'alani an yaminihi. Kemudian Rasulullah memegang kepala Ibnu Abbas dari sebelah kiri, dipindahnya kanan sini gitu. Dipindah. Jadi ini saya katakan gerakan badan, bagian gerakan besar pun dibolehkan jikalau untuk keperluan. Sebagaimana kita tahu kan sebagian mengatakan pokoknya kalau gerakan badan besar 3 kali berturut-turut batal. Sebenarnya enggak juga, asal ada keperluannya. Ini kan gerakan tangan shot itu kan mindahin. Nah ini menjadi dalil bahwa kalau makmumnya satu laki-laki, posisinya sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Sekali lagi, hadis ini memberikan pelajaran banyak buat kita. Di antaranya adalah fakih itu dibangun dari kecil. Saya menambahkan anak saya Abdullah Fakih, itu tujuannya itu. Abdullah Fakih, hamba Allah yang mengerti tentang ilmu agama. Harapannya begitu, harapannya. Mudah-mudahan menjadi doa. Kemudian, bagaimana jika makmum satu orang wanita? Pripun? Boleh nggak? Jenengan sholat di belakangnya dengan wong wedok dewean.
Boleh enggak? Secara asal hukumnya makruh. Secara asal hukumnya makruh. Sahkah sholatnya? Sah. Sah. Tapi kalau sengojo-sengojo, apalagi remaja-remaji masuk masjid, wong loro tok. Ini rumus hadisnya tetap sama ini, yaitu apa? La yakhluwanna, masih ingat gak hadis ini? La yakhluwanna rajulan bimra'atin illa kana salisuhuma asyaiton, gitu. Tidaklah berkumpul laki-laki dan perempuan saja berdua, yang ketiganya setan. Ini berlaku untuk di masjid juga. Jadi kalau jangan mengatakan masjid mungkin kreng, bisa jadi kreng, itu masalahnya. Makanya hukumnya makruh. Nah, kapan ini bisa terjadi? Kalau jenengan pas tindakan tuh di jalan, jenengan hampir di pom bensin sholat, tahu-tahu ada ibu-ibu atau mbak-mbak ikut, mas, tumut mas, gitu kan? Iya enggak? Gini monggo-monggo, gitu kan? Secara hukum asalnya makruh. Kalau sahnya sah. Ya, sengaja-sengaja di sini pas sepi berdua, ini jangan, dihindari Bapak Ibu, dihindari. Walaupun sekali lagi secara hukum sah, tapi bisa berpotensi menimbulkan masalah, maka jangan sengaja-sengaja seperti itu. Nah, jika satu orang wanita posisinya di mana? Di belakang kita, walaupun itu mahram kita, walaupun itu istri kita, tetap di belakang. Dalilnya sudah saya bacakan dulu ketika membahas tentang sholat bersama anak yatim, kholfana, ya kan, sudah kita bahas. Jadi di belakang. Kemudian yang keempat, jika imamnya wanita, maka imamnya di tengah, di shaf yang pertama, tidak maju, sejajar dengan makmum. Jadi kalau khusus untuk perempuan ini dalilnya juga banyak dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Ummul Hasan, Ibn Abul Hasan, juga menerangkan tentang kisahnya Ummu Salamah. Ini sama-sama, intinya Aisyah pernah ngimami sholat maghrib, kemudian berdiri di tengah di shaf pertama. Demikian juga Ummu Salamah pernah ngimami sholat maghrib, beliau berdiri di tengah radhiyallahu anha dan di shaf pertama. Dan ini diperkuat oleh Ibnu Abbas juga, riwayat Ibnu Abbas tentang imam seorang wanita adalah di tengah-tengah di shaf pertama. Kemudian bagaimana dengan suara wanita? Ibu-ibu jadi imam itu bagaimana? Rinciannya, jikalau ada laki-laki non mahram maka tidak boleh dikeraskan. Karena sekali lagi laki-laki itu berpenyakit, ibu-ibu. Dengar suara panjenengan agak-agak bagaimana gitu aja bisa timbul syahwat. Maka jika ada laki-laki non mahram jangan dikeraskan. Jika tidak ada laki-laki non mahram maka sunnah dikeraskan. Jadi ibu-ibu pun sunnah dikeraskan. Misalnya kayak di pondoknya Azizah itu kan setiap malam ada tahajud setengah juz. Setengah juz. Kalau malam Jumat itu 1 juz. Itu dikeraskan pakai mic. Pakai mic. Ada CCTV-nya, jadi ustadznya ngecek. Pakai mic gitu. Jadi kalau tidak ada mahram atau jika tidak ada laki-laki non mahram maka silahkan dikeraskan. Nah, Imam Nawawi membuat rincian lagi, jika di tempat sepi di hadapan perempuan laki-laki mahram maka sunnah mengeraskan baik sebagai imam ataupun sholat sendiri. Ini termasuk sholat sendiri ibu-ibu. Jika tidak ada gangguan tadi maka dengan sunnah dikeraskan. Maka kalau dengan sholat malam sendiri dikeraskan aja. Kenapa? Karena itu lebih bisa membantu untuk konsentrasi. Saya nggak tahu kalau jenengan, tapi secara umum, secara dalil begitu. Saya pun merasakan seperti itu. Saya kalau sholat malam sendirian misalnya, itu saya cenderung suaranya keras. Tentu saja keras secukupnya gitu, dengan tonggo krungu. Keras yang membuat kita itu tentrem. Kadang-kadang kalau kita cuma diem sendirian, itu kadang-kadang mudah waridat, mudah muter-muter yang di orang itu loh. Kalau dengan dibaca, gitu, insya Allah lebih konsentrasi. Apalagi ibu-ibu misalnya, Ustadz saya hafalannya belum banyak. Sebagaimana saya terangkan, jangan baca, pakai yang dudukan itu loh ibu-ibu. Dan ini dilakukan oleh orang-orang tua kebanyakan begitu, sambil mengkhatamkan Quran di tahajud panjenengan. Bayangkan kalau jenengan baca 1 halaman, 11 rakaat, berarti kan 11 halaman, gitu. Berarti setengah juz. Berarti kalau jenengan setiap malam setengah juz, maka setiap 2 bulan sekali jenengan khatam Quran di sholat panjenengan. Ini dipraktikkan oleh morosepuh saya, bapak itu seperti itu sampai sekarang.
sampai sekarang. Jadi makanya beliau itu punya Quran yang besar banget itu. Jadi satu rakaat itu satu halaman. Nanti satu rakaat satu halaman. Begitu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Dan dikeraskan, ibu-ibu bapak-bapak dikeraskan, monggo dikeraskan, jangan dikeraskan bacanya. Ya. Siapa tahu justru jadi hidayah buat suami. Suami lagi malas misalnya dengan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Susi kok reng oh bojone akhirnya tangi gitu. Jadi ngelitiki pakai suara nih gitu. Masya Allah. Ya ibu-ibu nggih, dipraktekkan nggih. Ustaz, maca Quran wis bretel-bretel. Ora apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, belajar terus nggih. Enggak apa-apa. Makanya bersemangat belajar Quran Bapak Ibu nggih. Bersemangat. Saya kemarin pagi habis maghrib, orang datang ke saya, Ustaz, suruk itu jam berapa? Saya pikir, kok nanya suruk jam berapa? Gitu. Saya bilang ada jadwalnya Pak, jadi nanti lihat aja di masjid. Saya tuh nggak mau ketinggalan suruk Ustaz. Kenapa Pak? Saya itu mu'alaf. Masya Allah Bapak Ibu. Sing mu'alaf we, wedi ketinggalan suruk ini mu'alaf loh nih. Nah, kita yang muslim lama suruk bablas we. Iki mu'alaf loh ini. Sampai suruk aja nggak mau ketinggalan. Jadi dia bilang, saya kalau ketinggalan suruk sehari kok eman-eman. Loh kenapa Pak? Kata Ustadz senilai dengan pahala umroh haji sempurna. Lah saya belum umroh belum haji kata dia. Ya Allah pengennya kayak mana? Ini orang mu'alaf ini, Masya Allah. Jadi ini peringatan buat kita harusnya malu gitu. Orang yang pindah agama aja kayak gitu semangatnya gitu. Kemudian dimakruhkan jika wanita di samping imam laki-laki ini untuk istri dan suami ini makruh, walaupun dengan suami istri, kalau istri panjenengan di samping panjenengan makruhnya kecuali darurat, tempatnya sempit tenan, berlungu-lungu, kamarnya berantakan, tempat sholat berantakan, jenengan kudu sholat, nah itu ya nabrak yang makruh, tapi secara hukum makruh. Kemudian jika wanita di samping makmum lelaki, ini banyak nggak di Indonesia? Banyak nggak? Jika makmum perempuan di samping makmum laki-laki banyak nggak? Banyak. Ini sekarang sudah nggak. Dulu kan begitu. Di kampung saya masih begitu. Pemisahnya di sini. Sehingga laki-laki di sini, perempuan di sini. Ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ini jangan datang ke masjid yang seperti itu, jangan langsung protes gitu. Intinya makruh intinya. Intinya makruh hukumnya. Jadi tidak sampai derajat tidak sah tapi makruh. Gitu. Kemudian satu makmum lelaki di samping kiri tadi, seperti Ibnu Abbas tadi. Nek jenengan maksudnya kiri baik, hukumnya makruh. Ya berarti afdolnya kurang dong. Gitu. Kemudian sendirian di soft belakang sudah kita bahas. Ada 3 keadaan. Gitu. Jikalau di depan memang sudah penuh maka tidak masalah. Tapi sebagian mengatakan hukumnya makruh. Saya berpendapat yang tetap sah sempurna jikalau memang di depan sudah penuh. Menjadi tidak sah ketika sengaja-sengaja di depan masih ada yang kosong kok kita berdiri sendiri di belakang, ini yang jadi tidak sah gitu. Kemudian ingat-ingat makmum harus tahu intikolat. Intikolat itu perubahan gerakan imam. Makanya kalau dengan di soft pertama sekali waktu lihat imam itu nggak masalah Bapak Ibu. Bagian di soft pertama itu nggak harus dengan ke tempat sujud terus. Melihat gerakan imam itu nggak masalah. Jadi makmum harus tahu intikolat atau perubahan gerakan imam dari mulai berdiri dan seterusnya. Makanya dulu saya sampaikan, jikalau ada keadaan di mana listrik mati sementara jalan di lantai 2, ya dengan sholat sendiri. Sebab dengan kehilangan ini loh, kehilangan makmum harus tahu intikolat imam. Gerakan perubahan imam terus tahu dengan suara mic. Atau dengan gerakan belakang langsung. Kalau itu terjadi hilang semuanya, maka jenengan sholat diteruskan sendiri-sendiri. Dan ini hari ini sangat mungkin terjadi karena banyak masjid yang lantai 2. Di lantai 2 mengandalkan layar dan mic. Begitu listriknya mati, micnya hilang, layarnya hilang, yowis. Jenengan sholat sendiri-sendiri sebagaimana kisahnya Muawiyah tadi, koyo-koyo rawono imami. Ingat lagi, masih ada beberapa lagi yang belum dibahas. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah rahmati kita semua. Sekarang subuhnya siang nih, jadinya agak tergesa-gesa nih. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.